1. Subtema 3 pembelajaran 2 ini KD 3.6 kita akan mempelajari materi pemantulan dan penyerapan bunyi. Pemantulan bunyi. Sebuah kelereng yang kita lempar ke dinding yang keras akan mengalami pemantulan. Demikian juga dengan bunyi. Bunyi dapat juga memantul jika dalam perambatannya dihalangi oleh benda yang permukaannya keras. Seperti apa? Seperti kayu, kaca, dinding, atau besi. Nah, sekarang kalian coba perhatikan pembuktian yang akan ditayangkan pada tayangan berikut. Anak-anak semuanya, kali ini Miss akan melakukan percobaan untuk membuktikan peristiwa pemantulan bunyi. Nah, Miss akan melakukan mengetuk papan tulis ini terdengar bunyi ya. Lalu Miss akan mengetuk meja ini terdengar bunyi, dan Miss akan mengetuk dinding ini terdengar bunyi juga ya. Jadi dari ketiga peristiwa tadi itu semuanya terdengar bunyi yang dihasilkan. Nah, ini disebut dengan bunyi dapat dipantulkan. Nah, mengapa bunyi dapat dipantulkan? Karena dalam perambatannya tadi bunyi itu dihalangi oleh benda-benda keras seperti papan tulis ya, kayu ya, meja ini juga terbuat dari kayu, dan dinding. Bisa juga seperti besi, kaca. Jadi ketika kita mengetuk ke benda-benda yang keras tadi akan dihasilkan bunyi pantul. Nah, tadi kita sudah menyimak tentang pemantulan bunyi. Sekarang kita masuk ke penyerapan bunyi. Bunyi juga dapat diserap selain dapat dipantulkan. Benda-benda yang dapat menyerap bunyi adalah benda yang permukaannya lunak. Benda-benda yang demikian itu disebut dengan peredam bunyi. Misalnya apa? Kain, karpet, goni, kertas, busa, dan wol. Nah, sekarang kalian coba perhatikan lagi pembuktian berikut ya. Murid-murid Miss semua, Miss akan membuktikan peristiwa penyerapan bunyi. Ya, kali ini Miss punya mikrofon dan akan coba Miss hidupkan. Kita dengarkan ya suara yang dihasilkannya. Nah, cukup terdengar keras atau nyaring ya. Sekarang Miss akan coba untuk menutup mikrofon ini dengan kain. Kita dengarkan suaranya, perbedaannya dengan yang tidak ditutup kain. Nah, terdengar lebih kecil ya. Nah, ini membuktikan bahwa permukaan yang lunak seperti kain, kertas, selimut, goni dapat menyerap bunyi ya. Bunyi dapat diserap oleh benda-benda yang permukaannya lunak. Nah, didapatkan kesimpulan bahwa 1. Bunyi dapat dipantulkan oleh benda-benda yang keras. 2. Bunyi dapat diserap oleh benda-benda yang permukaannya lunak. Selamat belajar. Anak-anak, tema 1, subtema 3, pembelajaran 2. Nah, sebelumnya di pembelajaran 2 juga ya, kita telah mempelajari sama-sama tentang pemantulan dan penyerapan bunyi. Kali ini Miss akan mendalami lagi mengenai pemantulan bunyi. Nah, pemantulan bunyi itu ada macam-macam. Apa itu? Ya, yang pertama adalah gaung atau disebut juga dengan kerdam. Apa yang dimaksud dengan gaung atau kerdam? Adalah bunyi pantul yang terdengar hampir bersamaan dengan bunyi asli, sehingga bunyi asli terdengar tidak jelas. Ya, gaung atau kerdam terjadi karena bunyi yang dipantulkan oleh dinding yang jaraknya tidak jauh dari sumber bunyi. Ya. Nah,
bunyi pantul pada gaung ini terdengar bersamaan dengan bunyi asli yang belum selesai diucapkan. Gaung ini biasanya terjadi di ruangan yang sempit, ya, seperti di dalam goa, di bioskop, di mana bunyi akan dipantulkan sebelum bunyi asli selesai terdengar. Jadi kalau gaung ini intinya dia di dalam ruangan, ya nak ya. Nah, seperti itu. Ya, di dalam ruangan, di dalam goa, jadi di lingkup yang kecil, yang sempit, ya. Nah, bagaimana contoh gaung itu sebenarnya ya? Nah, ada seorang anak berteriak mengucapkan kata halo dalam sebuah bioskop, maka akan terdengar kata lo 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 bersamaan terdengar dengan kata halo. Nah, maksudnya seperti ini ya nak ya. Jadi kata halo diteriakkan. Lalu belum selesai kata halo itu terdengar, sudah terdengar lagi yang mengikuti kata lolo di akhir dari kata halo tersebut. Jadi dia bersamaan dengan bunyi aslinya. Nah, seperti ini. Seperti itu gaung ya. Ini contoh gambar ilustrasinya. Ada seorang anak perempuan berteriak di dalam bioskop mengucapkan kata halo. Nah, belum selesai kata halo itu terdengar, mengikuti kata lo 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 di belakangnya bersamaan dengan kata halo dan terdengarnya tidak jelas. Nah, itulah yang disebut dengan gaung. Nah, setelah gaung ada macam-macam bunyi pantul yang lainnya, yaitu gema. Nah, apa yang disebut dengan gema? Gema adalah bunyi pantul yang terdengar setelah bunyi asli, sehingga bunyi aslinya terdengar jelas. Ya, Miss kembali lagi ke yang gaung, beda ya dengan gema, ini berkebalikan ya. Kalau gaung tadi dia terdengarnya bersamaan dengan bunyi asli. Kalau gema terdengar setelah bunyi asli. Kalau gaung tadi dia terdengarnya tidak jelas karena dia bersamaan dengan bunyi asli. Kalau gema dia karena setelah bunyi asli maka terdengar jelas. Nah, itu bedanya ya. Nah, lanjut ya. Gema itu terjadi karena bunyi dipantulkan oleh dinding yang jaraknya jauh dari sumber bunyi. Ya, kebalikan juga dengan tadi gaung ya. Kalau gaung tadi dia dipantulkan pada dinding yang jaraknya dekat karena berada di ruangan ya, di bioskop, di goa ya. Nah, lalu bunyi pantul pada gema terdengar setelah bunyi asli terdengar diucapkan. Jadi betul-betul sudah selesai bunyi asli baru terdengar gema ini ya. Sehingga pada gema bunyi pantul yang terdengar lengkap sesudah bunyi asli. Nah, gema biasanya terjadi di ruangan yang luas dan bebas seperti di perbukitan. Bagaimana contoh gema itu ya? Contoh lagi, seorang anak berteriak lagi dengan kata halo di perbukitan. Nah, akan terdengar kata halo halo berulang secara lengkap setelah bunyi aslinya. Nah, beda tadi ya dengan gaung. Kalau gaung tadi halo, lolo hanya akhirnya saja dan bersamaan dengan kata halo. Kalau di gema ini dia selesai kita mengucapkan berteriak kata halo, baru terdengar kata halo halo secara lengkap setelah bunyi aslinya. Nah, begini ya, berikut ilustrasi dari gema tersebut. Ada seorang anak perempuan berteriak di perbukitan, berteriak kata halo, selesai kata halo itu terdengar lagi kata halo 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 mengikutinya dengan jelas ya. Ya, sudah selesai bunyi aslinya baru ada kata halo halo terdengar jelas. Tidak ada dipotong lo lo lo. Ya, itulah yang namanya gema. Ya, dari penjelasan yang tadi Miss sudah berikan, maka ditarik kesimpulan perbedaan antara gaung dan gema. Yang pertama dari datangnya bunyi pantul atau terdengarnya bunyi. Kalau gaung tadi hampir bersamaan dengan bunyi asli, ya. Halo, lo lo lo, ya.
Belum selesai kata halonya sudah ada terdengar kata lo lo lo, ya. Sedangkan gema dia setelah bunyi asli teriak kata halo, halonya sudah selesai, baru terdengar kata halo halo berikutnya secara lengkap dan jelas. Nah, itu gema. Lalu pembeda kedua adalah dari jarak sumber bunyi dengan penghalangnya atau dinding. Tadi kalau gaung itu kan di dalam ruangan seperti bioskop, goa, jadi berarti dekat, ya, sempit. Nah, kalau gema dia tadi contohnya di perbukitan, di tempat yang luas, berarti di sini jaraknya jauh. Lalu pembeda yang ketiga adalah bunyi yang terdengar. Nah, karena tadi bersamaan, maka gaung ini menjadi bunyinya tidak jelas, hanya seperti mengikuti saja lo 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 lo, ya. Beda dengan gema, karena dia tadi setelah, maka terdengar jelas dia. Setelah bunyi aslinya halo, baru dia terdengar jelas dan lengkap halo halo. Nah, begitulah perbedaan antara gaung dan gema. Nah, setelah mendengarkan penjelasan Miss, kalian Miss tugaskan untuk mengerjakan soal-soal latihan mengenai materi pemantulan dan penyerapan bunyi yang mencakup gaung dan gema ini dari nomor 1 sampai 5. Dibuat soalnya, Nak, ya. Selamat mengerjakan. Selamat pagi murid-murid Miss. Sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Nah, berdoa selesai. Masih di tema 2, selalu berhemat energi, di subtema 2 pembelajaran 1 KD 3.5. Miss akan menjelaskan mengenai materi perubahan energi dan contohnya. Ya. Nah, pada pertemuan Zoom semalam, Miss sudah menyinggung mengenai macam-macam energi, ya. Nah, apa saja macam-macam energi itu? Pertama ada energi panas, energi gerak, energi kimia, energi listrik, energi cahaya, energi bunyi. Ya. Nah, dari energi-energi tersebut itu akan terjadi perubahan energi. Nah, bentuk-bentuk perubahan energi yang terjadi di kehidupan kita itu diantaranya apa saja? Nah, yang pertama ada perubahan energi gerak menjadi energi panas. Kapan ini terjadi? Contohnya ketika kalian menggesekkan kedua tangan kalian seperti ini. Nah, tangan kalian bergerak kan? Lalu lama-kelamaan setelah kalian menggesekkan tangan kalian akan terasa apa? Terasa panas. Nah, di situ berarti ada perubahan energi gerak, ya, tangan kalian yang bergerak menjadi panas. Nah, selain itu juga ada terjadi pada ban motor. Ketika motor kita itu sudah menempuh jalan yang cukup jauh, lalu kita berhenti, ya. Coba kita pegang ban motor kita itu. Maka ban motor kita itu terasa panas. Nah, di situ ada terjadi perubahan energi gerak menjadi energi panas. Ban motor kita yang bergerak terus lalu menjadi panas, ya. Nah, itu perubahan energi gerak menjadi energi panas contohnya. Yang berikutnya lagi ada perubahan energi panas menjadi energi listrik. Nah, ini bisa kalian lihat pada gambarnya, ya. Namanya panel surya, ya. Nah, panel surya ini, ya, biasa bisa kalian lihat itu, ini mungkin di negara-negara yang maju, ya, yang sudah berkembang ini sudah banyak diterapkan. Kalau untuk di Tanjung Pinang, Miss ada lihat di daerah Dompak itu, ya, yang mau menuju ke kantor gubernur itu ada lampu yang menggunakan panel surya, ya. Nah, itu berarti dia sudah memanfaatkan energi dari matahari, cahayanya, panasnya yang nanti akan diubah menjadi energi listrik, ya. Nah, itu untuk yang lampu jalan. Ada juga ini, ya, gambar pada
rumah ya yang di atapnya sudah dipasangkan panel surya. Ini dia bisa menghemat penggunaan energi listrik dari pembangkit listrik PLN-nya. Jadi dia lebih safe ya, maksudnya lebih hemat. Jadi karena dia sudah menggunakan energi dari matahari ya, seperti itu. Nah, ini ya alat panel surya, dia bisa mengubah energi panas menjadi energi listrik, juga bisa mengubah energi cahaya juga menjadi energi listrik ya. Ini pada alat panel surya. Berikutnya ya, ada perubahan energi gerak menjadi energi listrik. Nah, seperti pembelajaran sebelumnya juga, Miss ada menjelaskan mengenai kincir air dan kincir angin. Nah, dari gerakan-gerakan si kincir air dan kincir angin ini juga bisa menghasilkan energi listrik. Iya, nah ini ya. Lalu, perubahan energi listrik menjadi energi gerak. Ya, ini terjadi atau terdapat pada alat-alat rumah tangga yang biasa kita gunakan di rumah. Ya, kipas angin, blender, mixer, ya, alat bor, AC. Nah, itu kan menggunakan energi listrik. Lalu dari listrik itu benda-benda ini menjadi bergerak, ya. Nah, berikutnya adalah perubahan energi gerak menjadi energi bunyi. Contohnya, ya, ketika kalian ya tepuk tangan, nah itu tangan kalian bergerak. Dari gerakan itu timbul apa? Suara atau bunyi, ya. Nah, lalu ada juga contoh lain ketika kalian memainkan alat-alat musik, ya mungkin gendang, ya piano, gitar yang dipetik. Nah, itu kan kalian melakukan gerakan, ada energi gerak. Lalu apa yang dihasilkan? Bunyi atau suara, ya. Nah, itu ya contoh perubahan energi gerak menjadi energi bunyi. Nah, perubahan lainnya lagi, ya, perubahan energi listrik menjadi energi cahaya, ya, yang sering kalian gunakan di rumah nih, lampu. Nah, ya, kalau mati lampu repot ya, gelap semuanya. Lalu apalagi? Tidak bisa juga nonton televisi karena televisi juga dari listrik menghasilkan cahaya. Terang kan kalau kita di depan TV? Nah, itu ya. Yang berikutnya lagi, perubahan energi listrik menjadi energi bunyi. Ya, ini contohnya pada bel rumah, ya, televisi, radio. Nah, ini semua alat-alat yang menghasilkan bunyi. Dari listrik menghasilkan bunyi. Nah, yang terakhir ada perubahan energi kimia menjadi energi panas. Nah, ini terjadi pada apa? Ketika kita makan. Makanan yang dimakan manusia itu akan menjadi sumber energi. Nah, ini maksudnya ada perubahan energi kimia menjadi energi panas. Bagaimana, Miss? Nah, ketika kita makan itu ada pengolahan di dalam tubuh kita itu, pengolahannya secara energi kimia dan energi, ada biologinya juga ya, karena kan dibantu oleh organ-organ tubuh kita ya. Nah, lalu setelah kita makan, apa yang kita rasakan? Tubuh kita ada merasa keringat ya, ada kan kalian kalau habis makan kayak panas, berkeringat. Nah, itu karena ada perubahan energi kimia menjadi energi panas, dan akhirnya apa? Sudah makan kalian jadi berenergi, jadi kuat. Nah, seperti itu ya nak ya. Nah, itu tadi penjelasan Miss mengenai berbagai bentuk-bentuk perubahan energi. Semoga bisa dimengerti ya. Dan demikian pembelajaran kali ini mengenai bentuk-bentuk perubahan energi. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi murid-murid Miss. Di tema 3, subtema 1, peduli terhadap makhluk hidup, di KD 3.1 kita mempelajari mengenai bagian-bagian tumbuhan. Nah, tujuan pembelajaran kita kali ini adalah untuk mengetahui bagian-bagian tumbuhan, yaitu bunga, ya. Setelah sebelumnya kalian sudah diajarkan bagian-bagian tumbuhan yang lain, yaitu akar dan batang, ya. Untuk kali ini Miss akan menjelaskan mengenai bagian tumbuhan bunga. Nah, sudah pernah melihat bunga? Bagaimana bentuknya? Tentunya indah bukan?
Ya, bunga itu terlihat indah ya nak ya, karena dia memiliki warna-warni ya, ada yang merah, ada yang kuning. Nah, makanya dia terlihat indah. Nah, pengertian dari bunga itu sendiri apa? Bunga adalah bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai alat perkembangbiakan tumbuhan biji. Jadi dia sangat penting karena berfungsi sebagai alat perkembangbiakan ya, untuk berkembang biak. Nah, bunga ini pun dikelompokkan menjadi dua, yaitu yang pertama adalah bunga sempurna. Kapan bunga itu disebut bunga sempurna? Apabila bunga tersebut memiliki bagian-bagian yang lengkap. Nah, contohnya bunga apa yang termasuk dalam kelompok bunga sempurna? Ini ya, seperti yang kalian lihat pada gambar. Ini adalah bunga kembang sepatu atau bunga raya. Dia masuk dalam kelompok bunga sempurna dikarenakan dia memiliki bagian-bagian yang lengkap nak. Ya, nanti akan Miss jelaskan bagian-bagiannya itu apa saja, mengapa dia disebut dengan bunga sempurna. Ya, berikutnya dulu untuk kelompok bunga tidak sempurna. Nah, mengapa dia disebut dengan bunga tidak sempurna? Karena bunga ini dia tidak memiliki bagian-bagian yang lengkap. Contohnya bunga terompet, bunga kemboja. Nah, ini dia tidak memiliki bagian-bagian yang lengkap seperti bunga kembang sepatu tadi. Ya, jadi dia disebut dengan bunga tidak sempurna. Ya, sekarang Miss mau menjelaskan apa itu bagian-bagian dari bunga sempurna itu. Mengapa dia dikatakan sempurna? Nah, karena dia memiliki semua bagian bunga. Dimulai dari bagian yang paling bawah ini ya, boleh dilihat pointer Miss ya. Ini adalah bagian tangkai bunga yang paling bawah. Naik ke atas ada bagian dasar bunga. Lalu yang hijau itu namanya kelopak bunga. Berikutnya, bunga itu kan ada warna-warni yang indah itu, yang ada yang merah, ada yang kuning, itu disebut dengan mahkota bunga. Nah, mahkota bunga inilah ya, karena warna-warni itu dia yang menarik serangga-serangga untuk mampir ke bunga ini ya, mahkotanya ini, bagian mahkota ini. Karena dia sangat indah, dia memiliki warna-warni ya. Nah, bagian bunga berikutnya ini ada untuk alat perkembangbiakannya itu ada terbagi dua ya nak ya. Ada alat perkembangbiakan jantan dan alat perkembangbiakan betina. Untuk yang jantan itu disebut dengan benang sari ya. Kita lihat untuk bagian-bagiannya ya nak ya. Dimulai dari di sini ada namanya tangkai sarinya. Nah, kalau kalian lihat yang ada bagian kuning-kuning itu yang berupa serbuk ya, kalau kita pegang itu namanya kepala sari. Nah, ini adalah sebagai alat perkembangbiakan jantannya. Nah, untuk alat perkembangbiakan betinanya itu adalah putik nak. Putik nih ya, dimulai dari bagian tangkai putiknya. Nah, dan untuk yang nanti menonjol di atas itu namanya kepala putik. Nah, untuk putik adalah alat perkembangbiakan betina ya. Jadi alat kelamin betina. Nah, untuk bagian terakhir ini kalau bunganya kita kopek ya nak ya, dan di bagian dalamnya itu kita akan menemukan yang namanya bakal biji ya. Nah, sekarang Miss akan memperlihatkan kalian video bunga yang sebenarnya ya, agar lebih jelas lagi kalian mengetahui bagian-bagian dari bunga tersebut ya. Anak-anak, hari ini Miss mau menerangkan untuk bagian-bagian bunga yang lengkap. Di sini ada dua contoh bunga ya. Yang pertama ini adalah bunga kembang sepatu atau bunga raya. Ini contoh bunga yang memiliki bagian-bagian yang lengkap. Nah, ini adalah bunga terompet. Ini contoh dari bunga yang tidak lengkap karena dia tidak memiliki bagian-bagian yang lengkap. Nah, Miss mau menerangkan untuk untuk bunga yang lengkap. Ini adalah dari pertamanya ya.
bagian tangkainya. Lalu ini adalah kelopaknya. Dan yang cantik ini ya, yang warna-warni ini disebut dengan bagian mahkotanya. Ya, dan ini ya dari atas ke bawah sampai sini, ini adalah alat perkembangbiakan bunga. Ya, alat perkembangbiakan bunga ini juga ada dua ya nak ya. Ada namanya alat perkembangbiakan jantan atau alat kelamin jantan. Itu adalah yang ini. Ini namanya benang sari. Nah, benang sari ini terdiri dari tangkai benang sari ini yang halus, dan yang kuning-kuningnya ini yang berisi serbuk sari, ini namanya kotak sari ya. Nah, itu alat kelamin jantannya. Untuk alat kelamin betinanya di sini ada putik ya, ini keseluruhan ini putik. Nah, ini kalau untuk tangkainya namanya tangkai putik ya. Tangkai putik, dan untuk kepalanya ini namanya kepala putik. Nah, putik secara keseluruhan tadi adalah alat kelamin betinanya ya. Nah, bunga ini ya akan ya potek ya untuk kalian lihat di bagian dalamnya. Di sini ada seperti bulatan. Ini adalah bakal biji nak. Nah, bakal biji ini yang nanti akan menjadi bunga baru. Nah, demikian ini bagian-bagian bunga secara lengkap. Semoga kalian dapat memahaminya ya. Terima kasih. Nah, tadi kalian sudah sama-sama melihat bagian-bagian bunga yang lengkap. Semoga dapat dimengerti ya nak ya. Nah, sekarang kita masuk ke fungsi-fungsi bunga. Bunga itu berfungsi apa sih? Yang pertama, fungsi bunga yang paling utama itu adalah sebagai alat perkembangbiakan generatif. Ya, jadi maksudnya perkembangbiakan generatif ini secara kawin. Artinya nanti dia akan dibantu biasanya oleh hewan seperti hewan kumbang. Nah, itu ya. Jadi kumbang itu ada yang hinggap di bunga itu membantu proses perkembangbiakan, nak. Dia tertarik sama bunga karena bunga cantik ya. Nah, di situ juga bunga mendapatkan manfaat. Dia bisa berkembang biak oleh bantuan si kumbang tadi ya. Nah, fungsi bunga yang lainnya adalah untuk menarik burung, serangga maupun lebah agar hinggap dan melakukan penyerbukan. Nah, penyerbukan ini bagian dari proses perkembangbiakan juga ya. Nah, yang ketiga adalah tempat untuk menghasilkan biji ya, seperti yang Miss tadi ada potek bagian bunga itu kan ada bakal biji ya nak ya. Nah, bakal biji itu yang nantinya akan menjadi bunga baru ya nak. Nah, itu dia fungsi-fungsi bunga. Nah, sudah selesai untuk materi bunga. Untuk tugas kalian adalah kalian catat semua materi yang ada di dalam penjelasan ini ya nak. Di dalam slide ini, dan tadi kan kalian menemukan gambar bagian-bagian bunga ya. Itu Miss tugaskan juga harus digambar ya nak ya. Gambar jangan kecil-kecil, kalau bisa gambar 1 halaman penuh di buku kalian untuk bagian bunganya agar jelas digambar. Lalu kalian berikan bagian-bagiannya ya, ditulis bagian-bagiannya, mana yang dasarnya, mana yang mahkotanya ya, mana putiknya. Jadi nanti kalian bisa mengerti bagian-bagian bunga itu secara lengkap, dan ditambah diwarnai ya agar terlihat indah ya. Selamat mengerjakan nak ya, dan terima kasih.